Racikan berita. Alhamdulillah atas takdir Allah, hari ini kita masih diberi nafas oleh Allah. Karena kalau nggak ada nafas kita jadi mayit, tubuh kita jenazah. Jadi bersyukurlah nafas masih bisa berhembus dalam dada kita menjadi ruh yang dimuliakan Allah. Hari ini fokus kita menyatakan banding terhadap putusan sela ijazah palsu Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pernyataan saya menyatakan itu palsu didasari oleh putusan inkrah yang terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Juga putusan Marang, juga kasasi di Mahkamah Agung yang sudah merupakan inkrah. Mengapa demikian? Karena pada waktu yang pertama, harus diingat ya, waktu yang pertama saya mewakili Bambang Tri dan Gus Dur menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang pertama nih 2021 akhir ya. Itu untuk supaya diperiksa ijazah Jokowi ini, keabsahannya, kebenarannya dan lain sebagainya. Namun sidang baru berjalan sekali, sidang berikutnya Bambang Tri dan Gus Dur ditangkap. Nah, pada saat situasi itu saya punya strategi perlawanan secara cabut gugatan saya. Jadi strategi attack, strategi perlawanan saya justru saya cabut. Sebab kalau saya lanjutkan, nggak ada yang bisa nerangkan kesaksiannya, nggak ada alat buktinya, ya. Karena Bambang Tri dan Gus Dur ditahan, bahkan di bawah tanah di Mabes Polri, susah dibesuk. Kehilangan momentum daripada saya dikalahkan, saya strategi attack. Saya cabut sehingga posisi menjadi 0-0. Nggak ada yang dikalahkan, nggak ada yang menang. Nah, dilalahnya gitu loh. Dengan ditangkapnya Gus Nur dan Bambang Tri, maka peristiwa perdata tadi, kan saya gugat perdata Pak awalnya, pindah menjadi pidana karena ulah polisi yang nangkap Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi pidana dong. Memang waktu di perdata ada adagium atau ketentuan berkait dengan siapa yang menuduh dia harus buktikan, siapa yang menuduh dia harus mendalilkan. Itu benar. Maka karena ada itu saya tidak mau, karena saya tidak bisa nanti mendalilkannya ketika Bambang Tri dan Gus Dur ditahan. Nah, karena dilakukan penahanan kepada Gus Dur dan Bambang Tri, berpindahlah kewajiban pembuktian itu ada pada polisi dan jaksa. Polisi bawa segala macam BAP-nya setelah diperiksa, bawa ke jaksa, jaksa sudah merasa P21 cukup bawa ke pengadilan. Itu mekanisme hukum. Jadi kalau saudara Otto ya, yang perlu dipertanyakan ilmu hukumnya ini, dia menyatakan saya tidak punya legal standing, dia menyatakan saya suruh cari sendiri ijazah aslinya Jokowi, itu ilmu hukumnya belajar di mana sih? Ya, saya tidak menghina, tapi kan boleh nanya gitu. Bagaimana memahaminya begitu sebagai lawyer? Apalagi katanya lawyer papan atas lagi. Ya. Oleh karena itu di dalam perspektif hukum, beban pembuktian ada pada jaksa. Karena jaksa tampil di pengadilan dengan menuduh bahkan menuntut klien kita 10 tahun. Nah, apa yang harus dibuktikan oleh jaksa? Ijazah aslinya. Karena yang dari kita menyatakan Jokowi ijazahnya palsu. Itu pernyataan dari Bambang Tri, itu yang kita buktikan di pengadilan. Ternyata di pengadilan jaksa tidak menampilkan ijazah asli. Berarti confirm dong bahwa memang Jokowi tidak punya ijazah aslinya, gitu loh. Nah, kalau ada orang ngomong, oh sebenarnya dia punya
Egy Sujana dan kawan-kawan dibiarkan aja supaya begini begitu. Semua penjelasan yang tidak di hadapan pengadilan atau tidak depan majelis hakim itu semua tidak bernilai secara hukum karena tidak dijelaskan di pengadilan. Karena kalau dijelaskan di pengadilan berkonsekuensi hukum yang sangat serius. Kalau keterangannya palsu, keterangannya tidak benar bisa kena 7 tahun karena memberi keterangan palsu di pengadilan. Dan yang keduanya saksi-saksi. Nah, jadi jangan main-main dengan pengadilan. Nah, sekarang masuk babak ketiga. Karena babak keduanya tadi yang di Solo. Babak pertamanya waktu saya dicabut itu, saya cabut. Jakarta Pusat. Pindah ke Solo jadi pidana, dan pidana exactly tidak bisa dibuktikan karena di depan hakim. Ini hakim, nih kita hakim, saya di situ sama jaksa, sampai jaksa sini panggil. Saya bilang depan hakim, Pak Hakim, ini mana, masa nggak ada ijazah aslinya? Yang ada cuma fotokopi dengan dilegalisir. Lalu saya nanya sama jaksa, gimana penjelasannya? Ya bagaimana bang? Dia panggil saya bang. Kan saya dapatnya dari polisi begini. Begitu. Artinya itu mengkonfirmasi memang tidak benar. Nah, kalau keterangan saya nggak benar kan saya bisa dipersoalin sama jaksa. Oh, jaksa jadi gagal paham hukum gitu bang? Ah, itulah makanya. Jadi gagal pahamnya jaksa diikuti sama auto lagi. Ya, yang harusnya. Nah, jadi kalau logika hukum terbaliknya, dengan tidak bisa dibuktikan ijazah asli, maka yang benar adalah ijazah palsu. Nah, bisa dilihat banyak di medsos kok, terutama yang UGM tuh. Karena yang SD, SMP, SMA nggak ada. Karena kita waktu di Solo itu SD, SMP, SMA. Kita nggak nyinggung yang universitas. Yang universitas di Pengadilan Jakarta Pusat sini. Season atau episode yang ketiga. Ada bang yang tunjukkan bang yang wajahnya agak aneh-aneh gitu? Enggak maksudnya. Ya, jasa UGM tuh. Ya. Yang wajahnya aneh-aneh. Jadi dalam perspektif hukum, sekarang ini kita masuk episode yang ketiga dan kita dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan kompetensi absolut menyatakan pengadilan tidak berwenang. Nah, untuk itulah kita diskusi sebentar dalam rangka banding ini. Saya minta Saudara Arvin sebagai penanggung jawab lawyer atau ini dulu prinsipal dulu. Melihat kondisi ini gimana? Anda kan aja bertanya, kalau nggak berwenang, kewenangannya apa gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini awam hukum, tidak punya kompetensi, jadi saya nanya sebagai orang yang nggak punya background hukum. Pertanyaannya adalah, bukan dari aspek sebagai ahli hukum ya, pertanyaannya, kalau memang ada ijazah asli, kok nggak ditunjukin? Jawabannya biar aja, biar rame. Oh, niatnya untuk bikin ribut, pecah belah masyarakat. Kalau saya ditanya apa dasar Anda bilang itu percaya itu palsu, karena saya punya track record Pak Jokowi itu berbohongnya sudah berkali-kali, dan berbohong adalah bagian dari pola pikir dan perilaku dia. Jadi buat dia berbohong itu biasa. Itu acuan saya. Berbohong apa? Berbohong dia di publik, mulai mobil SMK dan seterusnya berbohong. Kedua, dia berbohong soal keluarga. Ini dua vital buat saya. Jadi dengan acuan itu, Pak Jokowi mengarahkan paling nggak saya dan kita yang lain ini bahwa ijazah palsunya pun, ijazahnya pun bohong. Ditambah lagi apa? Rektor UGM waktu di media itu kita minta ketemu, nggak ada tanggapan, mengatakan kami meyakini sebagai lembaga akademis, nggak ada kami yakini. Kami punya catatan, Pak Jokowi pernah kuliah ini, bukan kami meyakini. Ini tiga dasar ini, saya bukan orang hukum, ini tiga dasar dari kompetensi yang saya belajar, ada mindset yang nggak beres. Mindset nggak beres untuk menutupi kebohongan. Jadi memang kalau hakim tindakannya seperti itu, lari dari pengadilan, cari alasan nih, ya memang dia kalau harus membuktikan, udah diancam. Diancam dia, saya yakin diancam. Sehingga hakim coba lihat, berusaha kalau ngomong jasa palsu, berusaha untuk tidak sampai sidang itu terjadi. Ada yang hakimnya lari 3 majelisnya, ada yang tiba-tiba pakai ikor, suka-suka kau lah orang Medan bilang. Buntutnya
tidak berwenang, kok 5-6 bulan baru ngomong tidak berwenang, baru dapat solusi kan untuk melarikan diri. Inilah gambaran. Jadi saya bilang, saya sih nggak kaget gitu ya. Nah di satu sisi yang lain lagi ada pihak yang mesti terima kasih sama kami. Siapa? Ya paling nggak Bro Otto lah, paling nggak dapat bayaran gara-gara kita bergerak begini kan untuk membela itu, bayarannya dapat duit. Kami bukan bilang minta dibagi, enggak. Cuman ada orang yang diuntungkan, memanfaatkan ini segala macam. Itu rezeki Anda, silakan aja. Ada kelompok yang bingung, para hakim bagaimana harus ngeles untuk supaya hal ini tidak dibuka di pengadilan segala macam. Kira-kira itu. Jadi gamesnya apa? Dari mindset saya matan, cuman mencari cara, dalih, walaupun mentertawakan, yang penting ini tidak diproses lah. Itu aja. Ajukan lagi, nanti ada lagi caranya. Yang saya cuman prihatin dan pertanyakan, kok lembaga-lembaga pendidikan, fakultas hukum khususnya, kok nggak berbunyi ya, diam aja. Ini kan dipermainkan ilmu Anda ngasih kuliah, kok Anda diam aja, ada kelakuan praktek yang seperti ini, bunyi dong. Dekan ya, rektor. Terserah lah yang ngomong fakultas hukum itu. Kalau ini masuk bidang kompetensi, saya akan berbunyi. Walaupun saya sudah pensiun sebagai dosen, saya akan berbicara. Nggak benar, jangan dibiarin dong. Veritas, probitas, justisi, apalagi dari UI. Ngomong dong Anda. Ini bukan kompetensi saya. Kalau logika non-hukum saya keliru, tolong dikoreksi. Tapi saya mengatakan, dasar saya mindset. Kali itu sudah jadi bagian dari pola pikir dia, buat dia berbohong tuh biasa. Nilai-nilai kejujuran nggak penting buat dia. Jadi enteng-enteng aja. Itu aja yang saya sampaikan, pembelajaran untuk kita buat bangsa ini. Tapi jangan lupa, Brother Taufik ini prinsipal. Persis. Artinya menggugat. Jadi kompetensinya penggugat. Persis. Jadi saya bilang lakukan aja terus. Kita mau lihat mau ngeles apa lagi sih? Buat saya sih lucu-lucu aja lah, hakimnya kabur, ngeles nggak kompeten, nggak berhak, itu ngeles aja. Lur-lur lama-lama. Iya, 6 bulan. Baru bilang tidak kompeten, tiba-tiba pakai ikor. Ini logikanya apa? Ikor tuh lagi COVID. Tahu nggak? Cara itu adalah menjawab tantangan lingkungan. Kalau tantangan lingkungannya bisa tidak harus online, kenapa Anda pakai online? Jawabannya simpel, supaya saya bisa lari, menghindar. Ini betul kan? Hindar terakhir adalah tidak berwenang. Jadi maaf, dari majelis hakim, ini bidang kompetensi saya, bukan bidang hukum, tapi kelakuan Anda itu sangat mudah untuk dibaca. Sangat dan memalukan. Dan memalukan. Tidak ini cermin apa? Tolong Anda tanya, apa prinsip hidup Anda? Apa keyakinan Anda? Anda tolong jawab. Kenapa Anda dilahirkan? Untuk apa Anda ikut pengadilan? Apa sumpah Anda ketika bekerja di jabatan ini? Apa makna sumpah itu? Apa konsekuensi? Anda jawab itu aja. Saya ngomong bukan ilmu hukumnya, sumpah jabatan Anda. Dan tolong, kalau Anda percaya, enggak juga enggak apa-apa. Tapi saya wajib menyampaikan, tindakan perilaku Anda bekerja dengan cara seperti itu, rezeki Anda untuk orang yang Anda beri makan, keluarga Anda, itu rezeki yang nggak benar. Anda siap untuk konsekuensinya. Saya bukan orang memutuskan, lihat aja. Allah tidak tidur, Dia Maha Tahu, Dia Maha Adil. Kita lihat nanti. Kalau Allah panjangkan umur saya mau lihat nanti setelah ini. Berapa lama? Azab Allah tiba. Oke. Terima kasih. Brother Arvid, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Proses yang sudah berjalan terkait gugatan ijazah palsu, di mana hakim, baik telah disampaikan tadi, memutus putusan sela, pengadilan negeri tidak berwenang, pengadilan negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Ya. Menurut kami itu putusan yang keliru, dan sebagaimana yang telah tadi disampaikan oleh Prof. Egy, bahwa kami akan banding. Dan kenapa kita banding dengan dalil pertama yang paling mencolok itu tentunya tidak ada putusan pengadilan dengan syarat formil yang benar. Ada syarat formil yang disalahkan atau yang tidak benar. Dari proses pemanggilan tergugat satu aja. Setelah mediasi, kenapa harus panggil 3 kali? Ini kan bukan sidang pertama, harusnya ditinggal. Artinya apa? Eksepsinya tuh harusnya udah nggak diterima.
hakim masih baca eksepsinya. Jadi ada satu keistimewaan di luar dari prosedur hukum acara. Harusnya, yes, kalau kita mau mentoleransi panggilan cukup sekali, dan itu dia nggak datang 2 kali sampai panggilan ketiga. Dan panggilan ketiga dia datang menunjukkan eksepsi. Dibaca eksepsinya dijadikan dasar putusan. Nah, itu di luar dari konteks hukum acara, baik 118 ayat dan seterusnya terkait pemanggilan, itu pun diatur kapan tergugat dipanggil sekali, 2 kali, sampai 3 kali, dan ditinggal. Ini nggak ditinggal tergugat, ditunggu. Dan pasal 185, Dan itu juga sidang di itu. Dan juga terkait masalah e-court, memang saat ini dimungkinkan sidang e-court, tapi tanya dulu para pihaknya. Ya harus setuju apa tidak? Setuju nggak dengan proses e-court? Kita nggak setuju waktu itu. Karena pada saat proses e-court itu ada tanda tangan persetujuan, ya. Dan karena juga hukum acara mengatur sidang terbuka untuk umum dalam hal kecuali sidang-sidang yang bersifat asosial atau ada sifat kerahasiaan perusahaan. Itu pengecualian, dan ini pun tidak masuk dalam pengecualian. Jadi e-court-nya itu pun sifatnya itu kami dipaksa atau bukan berdasarkan kesepakatan. Jadi jalannya begitu, ya. Dan juga apakah pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini? Ya tentunya hakim dengan berpikir seperti itu kami tidak sependapat dan tidak logis pemikirannya. Karena kalau memang pengadilan kita berwenang, hakim berpendapat pengadilan tata usaha negara yang berwenang karena ini gugatan objektun, maka gugatan kami itu bukan bersifat konkret, individual, dan final terkait keputusan objektun. Itu jelas. Karena nggak mungkin konkret, individual, dan final seperti objektun kita menggugat 8 pihak. Berapa pihak kita gugat? 10 pihak. Nggak mungkin. Kalaupun ada Undang-Undang 30 tahun 2014 terkait masalah good corporate governance terkait perbuatan melawan hukum tata usaha negara, itu sebagai dalil tambahan, tapi bukan suatu dalil utama. Jadi, ya kami akan mencantumkan dalil terkait masalah banding ini pun juga hakim tidak cermat membaca dalil eksepsi tergugat dan juga tidak mengikuti kaidah ketentuan hukum acara yang berlaku. Harusnya ditinggal tergugat satu itu. Ini ditunggu sampai pada diterima eksepsi dan terjadi putusan seperti ini. Itulah yang kiranya beberapa hal dari aspek formilnya dan dari materi daripada satu putusannya. Logikanya harusnya PN berwenang. Ya harusnya berwenang. Dari mana sudut berwenangnya secara ilmu hukum? Ya itu tadi. Ini bukan objektun karena bukan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Dan juga kalaupun misalnya kita dan berupa besiking, iya, dan juga kan sekarang kan tahun 2014 itu kan undang-undang TUN yang baru itu dia ada perbuatan melawan hukum terkait pejabat TUN. Itu pun kita cantumkan hanya sebagai pendukung, tapi bukan sebagai dalil utama. Yang dalil utama kita ada perbuatan melawan hukum, di mana ini kita tidak mendapat akses informasi terkait bener nggak sih ijazahnya. Bener nggak sih ada ijazah aslinya? Karena apa? Dari informasi itu, klien kita dipidana. Dan tentunya kalau ada perkara dipidana karena dia menyebarkan kebencian terkait ada informasi ijazah palsu, ya mana bener nggak infonya? Karena kalau memang itu benar, itu hak daripada masyarakat untuk mendapat informasi yang benar. Jadi kalau disimpulkan ya, misalnya Bambang Tri sama Gus Nur menunjukkan ini ijazah Jokowi palsu, ini. Dia nggak suka, dia nggak benar katanya. Dia harus tunjukin dong ini yang asli. Iya. Kan begitu logika hukum sederhana. Nah sampai detik ini Oto katanya bisa punya bawa ijazah aslinya, tapi nggak pernah dibawa. Nah itulah. Nah, itu artinya Oto memberi keterangan palsu dong. Ya kalau itu kan ranah pidana lagi. Begini, kita bicara fokus pada putusan setelah ini dan gugatan yang sedang berjalan yang saat ini kita mau banding. Itu tadi materi gugatan kita, bukan objektun itu. Iya, betul. Itu perbuatan melawan hukum, satu perbuatan yang diatur dalam pasal 1365. Perdata. Kita perbuatan hukum perdata. Kalau memang kita mencatat Undang-Undang 30 tahun 2014 terkait keputusan TUN itu sebagai pendukung. Bukan sifatnya itu objektun gitu loh. 1365 itu berbunyi tiap-tiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain
maka diwajibkan mengganti kerugian tersebut. Kan begitu betul. tidak? Nah, itu namanya perdata itu. Betul. Dan ini klien kita dipidana karena memberikan informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, di mana benar atau tidaknya itu pun tidak diuji secara proporsional dan secara kebenaran materi pidana gitu loh. Pokoknya diputus saja. Buktinya udah seadanya. Terus apalagi kita lihat misalnya, kita dianggap tidak punya legal standing menurut Otto. Ya kalau Tidak legal standing itu kan kita dapat kuasa dari beliau. Dia kan hak hukum, subjek hukum. Bambang Tri, subjek hukum, dan yang 3 lainnya. Ah, itulah kita punya legal standing. Sama halnya dengan si Otto. Ya, tentunya Otto, kalau- mau punya legal standing kok apa? Ya. Legal standing kok kan dapat kuasa dari Jokowi. Kalau kau nggak dapat surat Jokowi, lo tuh siapa? Ya, Nothing. Nah, karena kau dapat kuasa dari Jokowi, kau punya legal standing. Kita dapat kuasa dari sini, punya. Kok kita dibilang tidak punya legal standing? Bagaimana pendapat Anda? ya tentunya putusannya belum sampai pada ke situ. Itu dalil Enggak, tapi eksepsi. dia ungkap di Ya legal standing kita di jelas media pers. kita punya legal standing, dasar pasti legal standing kita yakin dirugikan dan ada kausalitas dari perbuatan lawan hukumnya, itu aja tuh jelas. Ada nggak kausalitas dari antara kerugian dan perbuatan? Ya ada, karena kita bilang ijazah palsu itu, kita dibilang memberikan informasi tidak benar, ujaran kebencian, ya kan? Dimana informasi yang benar aja tuh belum diuji. Dan kalau memang itu benar, itu untuk pasal 311 KUHP itu tidak dipidana orang yang kalau informasi ternyata dapat dibuktikan dengan benar. Yang dibilang informasi bohong atau fitnah, kalau bisa dibuktikan ternyata ucapannya itu benar untuk kepentingan umum, itu nggak boleh dipidana. Ini malah dipidana. Dan Itu juga diatur di pasal 311. tidak ada pembanding, 311 baik ya. KUHP. tidak ada pembanding baik dokumen maupun informasi. Dokumen yang benar tuh apa? Ya, Informasi yang benar tuh apa? Hasil lab crime mana? Nah, disinilah kita mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Dikaitkan dengan legal standing, apakah ada kausalitas antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum itu? Ya, tentunya kami berpendapat ada. Walaupun putusan selanya menyatakannya kan pengadilan negeri tidak berwenang, belum sampai pada pertimbangan ke situ. Belum masuk pokok perkara. Belum sampai pada pokok perkara. Tapi terkait masalah legal standing, tentunya mengujinya apakah ada nggak kerugian klien kami, prinsipal kami dengan perbuatan melawan hukum. Ya tentunya ada, karena baik itu sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas, dan juga yang sudah dipidana tadi, baik Gus Nur maupun Bambang Tri yang sudah mendapat kerugian secara nyata, yaitu dipidana. Saya ada pertanyaan yang orang awam ya. Kan sebelum diputuskan tidak berwenang, pengadilan itu sudah melakukan upaya mediasi. Artinya dia sudah menerima itu. Artinya Kan? kita sudah berwenang. Iya sudah ini. Dia berwenang kalau dia. enggak dia tolak di situ dong. Ya. Mediasi sampai berapa kali? 2 kali segala macam. 4 bulan. Sampai 4 bulan masih Sudah mediasi. Oh 14 sekarang kali bilang sidang. tidak berwenang lah, kemarin bisa. Saya orang awam nih. Logika awam saya loh. Kok udah ditangani, mediasi nggak berhasil, sekarang bilang tidak berwenang. Lah kemarin ngapain aja? Ya kalau guyonan saya bilang, kok dia begitu? Itu jawaban orang Medan, suka-suka aku lah, aku Iya. kadang ngatur. Kedua komentar saya, ini istilahnya @ngeles.com. Cuman kalau mau @ngeles.com yang rada cerdik supaya kita senang. Ini @ngeles.com-nya kasar, tidak cerdas. Jadi kita nggak respect saya. Oke, Saya maka nggak ngerti hukum. harus diperjelas perbuatan melawan hukumnya apa. Satu, yang mendasar adalah adanya dugaan ijazah palsu. Itu dipakai oleh Jokowi untuk melamar jadi wali kota, gubernur, dan 2 kali presiden. Jadi dia sudah merugikan rakyat Indonesia, bukan cuma ini aja, bukan cuma Bambang Tri, rakyat Indonesia. Karena dia dengan ijazah itu menjadilah dia presiden. Kriminal. Ya, kriminal ini jadinya. Nah, ini perbuatan harusnya yang bertindak itu di samping pihak kepolisian, karena ini adalah pidana, juga yang paling utama secara politik itu namanya adalah apa yang dimaksud oleh DPR, MPR. Ya. Jadi MPR DPR harusnya mengimpeachment karena ini menangkut pasal 7A UUD 45 Iya. perbuatan tercela.
Perbuatan tercela itu jelas fakta utamanya adalah ijazah palsu. Foto bukan dirinya, diakui dirinya. Itu kan tercela sekali. Dirinya aja ditipu. Silakan. Pasal 7A itu tadi bisa berefek pada pemakzulan presiden. Iya, ya. Konstitusi Apa pendapat Anda? kita 45 tuh ngatur begitu, Bang. Berat juga itu efeknya, Bang. Terus apa lagi pendapat Anda? Iya, jadi seperti apa yang disampaikan rekan Efri dan rekan Egy Sujana, gitu, dan Bang TB kita biasa panggil, itu sedemikian rupa kita sudah mungkin Bang dari gugatan kita yang pertama itu 2022 2021 yang pertama, iya 21 akhir Bang. Nah, jadi udah 2 tahun lebih begitu. Tadi Abang singgung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sini, kemudian di Solo, yang kedua kita malah dipidana begitu ya. Yang ketiga di Jakarta Pusat lagi. Kita di Jakarta Pusat lagi begitu ya. Jadi sebetulnya ini kan tidak lepas ya Bang, dari gugatan utama kita adalah bagaimana seorang Jokowi yang presiden RI itu katanya begitu. Katanya Bang ya, karena kita masih menggugat terus Bang tentang eksistensi dan keabsahan beliau sebagai presiden RI ya, karena ijazahnya itu belum bisa kita buktikan secara formal di pengadilan Bang. Seperti itu. Karena apa? Karena pihak pengadilan negeri Jakarta dan di Solo tadi ngeles tadi Bang. Sampai saat ini masih ngeles juga. Oleh karenanya tadi rekan-rekan sampaikan bahwa kita tetap biar bagaimana berupaya. Di samping kita akan melakukan upaya banding begitu Bang terhadap keputusan pengadilan Jakarta Pusat, dan kemungkinan besar sekali kita akan ajukan lagi akan ajukan kembali gugatan perdata di samping banding ya. Di samping banding pastinya kita akan ajukan lagi gugatan perdata Bang tentang ijazah palsu ini sampai ada ujungnya gitu, karena kan apa yang disampaikan oleh Oto Hasibuan itu seperti itu, dia melulu bilang kita tidak punya legal standing, kita tidak cari ijazah, tidak menunjukkan adegiumnya adalah siapa yang Bang Egy sampaikan, siapa yang membuktikan, siapa yang dalilkan, dia membuktikan. Sekarang kan udah posisi sudah terbalik. Kita dalilkan bahwa Jokowi itu tidak memiliki ijazah asli. Dia buktikan dong, harus punya ijazah. Kalau Oto Hasibuan tidak terima atau bisa membuktikan, ya silakan tunjukkan pada kita. Asli mana? Nah, Bang ini kita punya yang asli loh, ente enak-enak aja nuduh sembarangan kan gitu. Ente bisa aneh gugat balik, kata itu begitu sih Bang. Ini kan, biarkan saja, kami tidak mau menggugat balik. Itu basa-basi seperti itu. Itu bahasa lain mengkonfirmasi dia nggak punya. Nah, Jokowi nggak perlu, inilah persoalan ini dengan menggugat balik dan akan memperpanjang masalah ini. Nggak bisa begitu. Selama kebenaran hukum secara formal tadi belum bisa kita temukan Bang, ya kita akan tetap gugat. Kalaupun nanti Presiden Jokowi kalau sampai Bang, Oktober 2024 selesai masa jabatan presidennya, ya tetap saja gugat ini bisa berjalan terus. Kita akan buktikan pada masyarakat bangsa Indonesia bahwa kemungkinan kita pernah punya presiden yang tidak punya ijazah asli akan terbukti kalau pengadilannya memang fair ya, bertindak secara adil dan formil. Bukan fair, berani. Ya. Ini bukan fair, nggak berani. Nggak berani. Bukan nggak fair. Ya karena nggak berani jadi nggak fair. Iya, maka dia lari. Iya, Ngeles.com lah. Ngeles.com. Jadi seperti yang rekan-rekan tadi sebetulnya Saya sih ngerti kalau tahu. latar belakang utama dari persoalan tadi sidang online atau tidak online itu kan sebenarnya mengacu pada peraturan Mahkamah Agung Bang, yaitu dengan alasan awal tadi dengan masalah COVID Bang, ya dari mulai tahun Peraturan Mahkamah Agung nomor 1. Dari tahun 2018 itu nomor 3. Ya, makanya harus ada kesepakatan biar bisa mengesampingkan undang-undang yang lebih tinggi. Iya, padahal ini peraturan Mahkamah Agung berada di bawah kita pidana hukum acara pidana. Di bawah nggak boleh. Tidak ada lagi alasan bahwa ini adalah persoalan COVID misalnya kan, karena online harus COVID. Tapi mereka juga berasa enggak, tidak ada hubungannya dengan COVID. Tapi yang pasti disampaikan rekan Hafid juga bahwa dikonfirmasi kepada pihak penggugat dan tergugat di muka persidangan, dan ini tidak pernah dikonfirmasi sama sekali. Tahu-tahu sepihak hakim memutuskan besok putusannya online, begitu Bang. Iya, jadi ini kan logika itu yang saya bilang. Padahal majelis hakim yang dulu udah kita usir Bang. Tolong logikanya yang rada cerdas, jangan maksa.com. Karena nggak ada COVID,
Ikut karena Ikut. undang-undang itu kan undang-undang aturan keluar waktu lagi situasinya orang nggak bisa. peraturan Mahkamah Agung. Iya lah, oke lah. apalagi di bawah Tapi undang-undang. Di bawah undang-undang. ya, itu dilakukan sebagai upaya saat ada COVID, Oke. tidak bisa online, tidak bisa offline, ketemu tatap muka. Itu dipakai. Ini logikanya. Saya bukan orang hukum, tapi kalau orang hukum nggak punya logika begitu, hukum itu logika loh, dengan dasar nilai kebenaran segala macam. Ini, waduh, ngeles.com itu makin lama makin goblok bener ya, maaf. Saya bilang aja goblok. Mau diskusi sama saya boleh. Saya tunjukkan itu logika goblok. Oke. Bukan ngomong hukum. Maaf. Terakhir, Pak Arvin, silakan. Iya. Ya, tentunya yang harus diketahui juga pada saat mediasi itu kita pun juga menyampaikan, ya. Jadi mediasi ini kan terkait kesepakatan para pihak dan juga penyelesaian di luar daripada itu proses hukum. Kita sampaikan di dalam mediasi persidangan, kalau memang Jokowi bisa menunjukkan ijazahnya, maka kami akan cabut gugatannya. Case close. Iya, kami akan cabut gugatannya. Itu sangat mudah. Makanya di sini, oke lah, ini kita membuat ke pengadilan itu soal hukumnya. Tapi ada yang jauh lebih dalam, ada yang jauh lebih penting lagi dari soal masalah proses hukum, yaitu masalah moral. Yang kiranya ini menjadi pertanyaan masyarakat yang mudah untuk dibuktikan. Jadi nggak usah muter-muter. Bahkan kita mediasi pun kita sampaikan, kalau emang ada kita cabut ke gugatannya, selesai. Kita minta maaf. Sempat kita bilang kayak gitu kan. Tapi nggak ada eksepsi segala macam. Harusnya nggak usah eksepsi. Hadapi sampai pokok perkara. Dan bahkan jangan pakai lawyer, walaupun itu hak, saya tahu. Tapi secara moral, kita bicara moral, datang sendiri. Dibawa, ijazahnya ini, cabut gugatan kamu. Iya, nggak apa-apa dong. Kalau emang Apalagi dia presiden ya. itu top, ya. Kalau datang, nih ijazahnya nih, cabut gugatannya. Gugatan kamu salah. Ya nggak apa-apa, kita akui, tapi nggak ada kayak gitu. Gitu. Itu kan bagian dari strategi bikin ribut masyarakat, pecah belah, ya itu. Sengaja. Ciri-ciri komunis, Pak. Iya, itu ciri-ciri. PKI gaya baru. Makanya saya bilang beliau itu PKI gaya baru. Oke. Ciri-cirinya gampang. Proses hukum ini kan karena memang kita negara hukum, kita ikuti. Tapi harusnya itu di luar daripada proses hukum ini, yang menjadi pesan terpenting adalah ini moral soal keterbukaan informasi publik yang lebih jauh daripada undang-undang keterbukaan informasi publik. Ya, ini ada masyarakat yang curiga nih, yang bikin rame di sana. Ya udah, apa sih masuk nggak percaya saya punya ijazah? Gampang dibuktiin kan? Waktu ke KPU juga ditunjukkan kok ijazahnya kok. Waktu ngelamar, waktu mencalonkan jadi gubernur juga ditunjukkan kok ijazahnya kok. Kenapa di pengadilan pun nggak mau nunjukin? Mudah. Tapi kenapa ya berlindung di balik aspek formil daripada satu hukum acara? Nah, itulah masalahnya. Mungkin yang ditunjukin di KPU apa ya? Saya ngomong-ngomong sudah dinyatakan banding belum nih? Sudah resmi dikirim banding. Udah bayar belum? Kalau itu pasti dong udah. Mantap, mantap. Ya. Oke, ada tambahan aja? Cukup. Nah, saudara-saudara, closing statement-nya adalah bahwa pertama, Jokowi dengan hormat, kami hormati Anda masih Presiden Republik Indonesia sampai tanggal 20 Oktober. Dengan segala kemuliaan Anda menjabat Presiden, sudi kiranya Anda datang ke pengadilan, bawa ijazah aslinya, jelaskan di pengadilan, bukan di televisi, bukan di medsos, bukan pakai pengacara. Kalau Anda gentle sebagai presiden yang berjujur, berkeadilan, dan mempunyai nilai kebenaran. Itu yang pertama ya. Nah, maka sampai banding kita masuk, memori banding yang kita buat, Anda juga tidak menunjukkan ke pengadilan Jakarta Pusat ijazahnya Anda, dipastikan Anda tidak punya ijazah asli. Itu logika, nggak bisa kita di bohong-bohongnya harus menyatakan Jokowi punya ijazah. Ya. Yang kedua, buat Oto, ya tidak bermaksud saya sok tahu ya. Tapi kalau Anda kualitasnya gitu, Anda belajar lagi lah. Ya. Sedih saya lihatnya begitu loh. Kok saya suruh nyari-nyari ijazah Jokowi? Yang punya ijazah siapa sih Jokowi? Ya, Jokowi harus membuktikan loh.
Dan saya udah buktikan Jokowi ijazahnya palsu lewat pengadilan di Surakarta. Sebaiknya dia dihadirkan Oto. Hadirkan dong Oto. Hadirkan Oto. Itu jangan cuma ngomong aja di pengadilan. Katanya Jokowi ada, buktikan, bawa ke pengadilan. Kapan kita tunggu? Di situ kata Arifin, kita case close, kita cabut gugatan, Anda menang. Tapi kalau enggak, Anda jujur dong, Anda kalah gitu loh. Anda nggak jujur sih, ya. Anda dibayar berapa sih begitu menutupi kebenaran gitu. Berat nanti ya rezeki yang kau makan tuh, ya Allah. Tapi bayarannya juga berat. Ya, makanya bayarannya tinggi juga, malunya juga berat. Ya, melakukan ketidakbenaran, ketidakjujuran. Jadi prediksi orang kepada ke depan Anda itu bukan lawyer yang tidak berkualitas sebenarnya, ya. Nah, itu urusan lain lah ya. Tapi yang penting dua hal itu. Jokowi tampil ke pengadilan, jelaskan ijazahnya, dia asli, nggak usah pakai pengacara, ini datang sendiri. Anda kan presiden, punya segalanya, ya. Atau telepon Mahkamah Agung, jelaskan di Mahkamah Agung juga bisa diperkenalkan, itu masih wilayah peradilan. Nah, yang kedua, Oto jangan ngomongnya omdo gitu loh, yang nggak berdasar ilmu. Kok saya disuruh cari ijazah asli dan saya dianggap tidak legalitas. Nah, ini legalitasnya apa? Dapat kuasa dari Jokowi, kita dapat kuasa dari sini, prinsipal. Maksudnya diajarin ya mungkin. Itu kan pelajaran dasar. Mungkin belum masuk kuliah, itu masih praja. Ya. Nah, untuk itu di dalam kesempatan ini saya berharap kepada Komisi Yudisial. Saya ingatkan Komisi Yudisial, ini pelanggaran kode etik hakim yang sudah terang-terangan. Serius. 1, tidak profesional. 2, tidak berdisiplin tinggi. 3, tidak jujur, tidak adil, dan tidak benar. Ngeles.com. Itu ada di kode etik hakim yang 10 poin itu. Maka KY kami akan surati nanti, tolong Pak Arifin, supaya ikut memantau ini karena kita mau masuk ke pengadilan. Kita sudah bayar loh. Jadi negara udah ngutang sama kita nih. Ini rakyat kesadarannya bayar loh untuk dapat keadilan ini. Bukan gratis, bayar. Ya, harus diperhatikan ini. Jadi sekecil apapun uang itu uang rakyat. Kok kalian timpe begitu aja? Enak aja bilang tidak berwenang. Tidak berwenang, kalau nggak berwenang terus kita mau kemana gitu loh. Kalau kita suruh ke PT UN, di PT UN dibilang juga nggak berwenang karena nggak ada urusannya dengan kompetensinya sebagai PT UN. Itu kita kemana? Kan berarti kalian yang bikin jahat kepada rakyat. Nah, ini KY dan Bawas, Badan Pengawas Mahkamah Agung, perhatian. Kalau enggak nanti saatnya rakyat bergerak mencari keadilan sendiri. Itu pasti terjadi, cepat atau lambat. Insya Allah, demikian saudara-saudara. Semoga Allah membantu kita dalam rangka menegakkan kejujuran, Amin. Kebenaran, keadilan. Amin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Racikan Berita